Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Afriani Ulan di Ceramat Cerita Malam Jumat. Kali ini aku bakal menceritakan sama kalian semua tentang tragedi tabrakan kereta api Bintaro tahun 1987. Tabrakan kereta api Bintaro tahun 1987 atau yang dikenal dengan nama tragedi Bintaro. Tragedi ini terjadi pada tanggal 19 Oktober 1987 pukul 06.45 waktu Indonesia Barat di Bintaro, Jakarta. Kecelakaan ini melibatkan dua kereta api, yaitu KA 225 dengan jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota dari stasiun Sudimara, dengan KA 220 dari Tanah Abang menuju Merak dari stasiun Kebayoran. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia, dengan mencatatkan 139 tewas dan 254 orang lainnya luka berat. Proses evakuasi penumpang kereta api menjadi tantangan, mengingat kerasnya tabrakan head to head. Penyelidikan setelah kejadian menunjukkan adanya kelalaian petugas stasiun Sudimara yang memberikan sinyal aman bagi kereta api dari arah Rangkas Bitung, padahal tidak ada pernyataan aman dari stasiun Kebayoran. Berdasarkan keterangan resmi dari perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA, lokasi kecelakaan berada pada kilometer 17 plus 252 lintas Angke, Tanah Abang, Rangkas Bitung, Merak. Lokasi tersebut berada pada tikungan S yang pada masa itu masih didominasi perkebunan dan semak belukar yang luas, sebelum adanya jalan tol Jakarta Serpong di barat yang dibangun tahun 2000-an. Lokasi ini terletak sekitar 1,5 km di sebelah barat daya TPU Tanah Kusir. Berdasarkan GPK yang berlaku saat itu, KA 225 dijadwalkan tiba di stasiun Sudimara pada pukul 06.40 untuk bersilang dengan KA 220 pada pukul 06.49. Pada kenyataannya, KA 225 terlambat 5 menit. Pada saat itu, emblasmen stasiun Sudimara yang memiliki 3 jalur telah ditafsirkan penuh dan tidak dapat menerima persilangan kereta api lagi karena jalur 1 dalam kondisi buruk dan hanya dipakai untuk langsiran dan sepur simpan. Jalur 2 berisi KA barang 1035 dan jalur 3 berisi KA 225 yang sedang berhenti. Stasiun Sudimara sudah tidak dapat menerima persilangan antar kereta api, maka KA 225 harus meninggalkan stasiun Sudimara untuk berhenti lagi di stasiun berikutnya, yaitu stasiun Kebayoran. Sesuai dengan peraturan dinas, PPKA Sudimara wajib yang pertama meminta izin kepada PPKA Kebayoran melalui telepon dan mengirimkan surat pemindahan tempat persilangan atau PTP yang harus diserahkan langsung ke masinis dan kondektur KA 225. Namun sayangnya, surat PTP itu diserahkan tanpa memberikan izin terlebih dahulu kepada PPKA Kebayoran. Bahkan PTP itu dikirimkan tidak sesuai prosedur karena diserahkan melalui seorang petugas pelayanan kereta api atau PLKA, baru kemudian dibacakan masinis dan kondektur KA 225. Barulah setelah itu PPKA Sudimara menelpon ke PPKA Kebayoran shift malam, saat itu Mat Ali, untuk meminta izin pindah tempat persilangan. Mat Ali menjawab, "Gampang, bisa diatur."
Pagi itu terjadi pergiliran PPKA dari shift malam ke shift pagi. Saat serah terima shift tersebut, Mat Ali memberitahu PPKA shift pagi yaitu Umriyadi bahwa KA 251, 225, dan 1035 belum tiba di stasiun Kebayoran. KA 251 sedang melaju ke arah Kebayoran untuk bersilang dengan KA 220. Begitu KA 251 berhenti di Kebayoran, Umriyadi meminta izin memberangkatkan KA 220 ke PPKA Sudimara, yaitu Jamhari. Namun Jamhari menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Seharusnya sesuai prosedur yang ada, Jamhari harus menyatakan menolak memberikan izin keberangkatan bagi KA 220 dan mengabarkan bahwa ada kereta api yang harus berangkat dari Sudimara ke Kebayoran sesuai jadwal. Pada saat itu KA 225 mulai dipadati penumpang. Ada yang bergelantungan di pintu, di jendela, di toilet, dan bahkan di lokomotif. Begitu komunikasi antar PPKA ditutup, Umriyadi justru memberangkatkan KA 220 dengan asumsi bahwa persilangan KA 225 tetap dilakukan di Sudimara. Agar meyakinkan, Umriyadi menelpon ke Jamhari bahwa KA 220 sudah berangkat dari stasiun Kebayoran. Padahal PTP sudah terlanjur diberikan kepada masinis dan kondektur KA 225. Dengan kebingungan tersebut, Jamhari mengakali masalah ini dengan melangsir KA 225 dari jalur 3 ke jalur 1 stasiun Sudimara. Akhirnya Jamhari memerintahkan seorang petugas stasiun untuk melangsir. Padahal perihal langsiran tersebut harus ditulis oleh PPKA dalam laporan harian masinis serta menjelaskannya secara lisan. Petugas yang disuruh Jamhari itu pun dengan tangkas mengambil bendera merah dan slompret. Saat akan melangsir, masinis tidak dapat melihat semboyan yang diberikan karena pandangan terhalang penumpang. Sebelum petugas itu mencapai kereta kira-kira 7 meter, tiba-tiba kereta mulai bergerak tanpa perintah slompret dan petugas stasiun berusaha menghentikan KA 225 dengan slompret, tetapi usahanya sia-sia. Kondektur pun mencoba masuk ke dalam kereta tersebut, tetapi malah tidak memerintahkan untuk menghentikan kereta. Petugas stasiun itu pun melapor ke Jamhari bahwa KA 225 sudah berangkat tanpa izin. Dengan cepat Jamhari menggerakkan tuas sinyal masuk pihak Kebayoran, tetapi tidak berhasil menghentikan kereta api. Jamhari pun berlari di tengah rel sembari mengibar-ngibarkan bendera ke arah KA 225, tetapi gagal menghentikan kereta. Jamhari pun akhirnya kembali ke stasiun Sudimara dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba masinis 225 terkejut melihat KA 220 telah berada di depan mata. Meski sudah menarik tuas rem bahaya, tabrakan tak terhindarkan. Tabrakan ini terjadi pada tikungan S kilometer 17 plus 252. Total kerugian material yang diketahui berdasarkan laporan akhir PJKA tersebut adalah 1,9 miliar. Korban tewas sebanyak 139 orang dengan 72 tewas di tempat dan sisanya meninggal sekarat. Dari 139 korban tewas, 113 diantaranya sudah teridentifikasi. Total 254 luka-luka dengan rincian 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orang luka ringan. 2 buah lokomotif dari KA 220 dan KA 225 mengalami kerusakan parah. Bahkan 2 kereta di belakang kereta pertama pun mengalami rusak ringan. Suradio akhirnya divonis hukuman 5 tahun penjara dan harus kehilangan pekerjaannya sebagai masinis. Ia ditahan di Lapas Cipinang dan bebas pada tahun 1993. Sejak saat itu, Suradio sempat hanya apel di kantornya karena sudah dibebas tugaskan.
Pada tahun 1994, ia dipecat dari jabatannya sebagai masinis. Kemudian nomor induk pegawai perkeretaapiannya dicabut oleh Departemen Perhubungan Indonesia pada tahun 1996. Ia pun tidak mendapat uang pensiun. Nasib yang serupa juga menimpa Adung Syafei, kondektur KA 225. Syafei harus mendekam di penjara selama 2,5 tahun, sedangkan PPKA Jamhari dan Umriyadi dihukum 10 bulan di penjara.